Pernahkah Anda bertanya mengapa ada perusahaan yang penjualannya terus meningkat, tetapi justru mengalami kesulitan keuangan? Atau ada perusahaan yang harus menutup usahanya bukan karena kalah bersaing, melainkan karena uang usahanya hilang, laporan keuangan yang dimanipulasi, atau bahkan terjadi korupsi di dalam perusahaannya sendiri. Sobat Arasid, selamat datang di Berbisnis. Bersama saya, Gembong Prasetyo Aji. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana pengendalian manajemen internal dapat membantu perusahaan untuk menghindari berbagai permasalahan, mulai dari kesalahan administrasi, kerugian akan keuangan, fraud, hingga terjadinya korupsi. Faktanya, banyak perusahaan yang gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena lemahnya pengendalian dan pengelolaan manajemen internalnya. Tanpa sistem yang baik, perusahaan akan sulit mengetahui kemana uang mengalir, siapa yang bertanggung jawab atas suatu transaksi, dan apakah seluruh aktivitas sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Kita mulai dari apa itu pengendalian manajemen internal. Pengendalian manajemen internal seringkali diartikan sebagai serangkaian kebijakan, prosedur, sistem, dan juga mekanisme pengawasan yang dibuat perusahaan agar seluruh kegiatan operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuannya bukan untuk mempersulit pekerjaan karyawan, melainkan memastikan bahwa aset perusahaan tetap aman, transaksi tercatat dengan benar, laporan keuangan dapat dipercaya, setiap orang di perusahaan tersebut dapat bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya, serta resiko penyimpangan yang dapat diminimalkan tentu saja. Dengan kata lain, pengendalian internal adalah sistem pengaman perusahaan. Sekarang, kenapa masalah keuangan sering terjadi? Tidak sedikit pemilik usaha yang hanya fokus mengejar omset, tetapi omset yang besar tersebut belum tentu menghasilkan keuntungan apabila pengelolaan internalnya buruk. Beberapa masalah yang sering terjadi seperti yang ada saat ini: pengeluaran perusahaan tidak terkendali, biaya operasional yang membengkak, kas perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi, piutang yang tidak dapat tertagih, stok barang yang hilang, pembayaran ganda ke supplier, hingga laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang lebih berbahaya lagi, kondisi seperti ini seringkali baru diketahui ketika kerugiannya sudah sangat besar. Masalah keuangan sering menjadi fraud ataupun korupsi. Ketika sistem pengawasan yang lemah, peluang terjadinya penyimpangan tentu akan semakin besar. Contohnya, seorang karyawan memiliki akses penuh terhadap kas perusahaan tanpa adanya pemeriksaan, atau hanya ada satu orang yang menangani proses pembelian, mulai dari memilih supplier, menerima barang, hingga melakukan pembayaran. Situasi seperti ini membuka peluang terjadinya markup harga, supplier yang fiktif, penggelapan kas, manipulasi laporan, penyalahgunaan aset perusahaan, suap, hingga yang paling berat adalah korupsi yang merugikan perusahaan dalam jumlah besar. Masalah-masalah tersebut biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya sudah berawal dari lemahnya sistem pengendalian di perusahaan. Sekarang, bagaimana cara mencegahnya? Kali ini saya akan beritahu bagaimana cara pencegahannya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah memisahkan tugas dan wewenang. Jangan biarkan satu orang mengendalikan seluruh proses. Contohnya, orang yang membuat permintaan pembelian sebaiknya berbeda dengan orang yang menyetujui pembelian. Penerimaan barang juga sebaiknya berbeda dengan bagian yang melakukan pembayaran. Prinsip ini dikenal sebagai
segregation of duties. Semakin banyak proses yang saling mengawasi, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Cara kedua adalah memiliki SOP yang jelas, tentu saja. Semua aktivitas dalam perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP, mulai dari pembelian, penjualan, pembayaran, penggajian, penggunaan kendaraan operasional misal, hingga penyimpanan dokumen atau pengarsipan. SOP membuat seluruh karyawan bekerja dengan standar yang sama. Selain itu, ketika terjadi kesalahan, perusahaan dapat mengetahui pada tahap mana proses tersebut mengalami kegagalan. Cara ketiga adalah menerapkan sistem persetujuan. Seperti setiap pengeluaran perusahaan sebaiknya memiliki batas kewenangan. Siapa yang menyetujui, siapa yang melakukan, itu harus jelas. Kemudian, cara pencegahan yang keempat, mengelola keuangan secara transparan tentu saja. Banyak perusahaan yang mengalami masalah bukan karena kekurangan uang, tetapi karena tidak mengetahui posisi keuangannya. Oleh karena itu, biasanya coba lakukan pencatatan di setiap transaksi. Buat laporan keuangan secara rutin. Lakukan rekonsiliasi kas dan rekening bank. Evaluasi arus kas setiap bulan. Serta yang terakhir adalah pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan atau usaha. Transparansi keuangan membuat perusahaan lebih cepat mendeteksi apabila terjadinya kejanggalan. Cara pencegahan yang kelima adalah menggunakan sistem berbasis digital. Saat ini banyak sekali software akuntansi dan juga sistem ERP yang mampu membantu perusahaan mengelola operasionalnya. Di mana keuntungan penggunaan sistem adalah transaksi tercatat secara otomatis tentu saja. Stok dapat dipantau secara real time. Perubahan dan memiliki jejak audit. Proses pertujuan lebih mudah serta mengurangi resiko manipulasi data. Teknologi bukan menggantikan manusia, ingat, tetapi membantu menciptakan sistem yang lebih transparan. Kemudian pencegahan yang keenam, audit internal secara berkala. Nah, di audit sering dianggap sebagai proses untuk mencari kesalahan. Padahal tujuan audit adalah memastikan sistem sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Melalui audit, sebuah usaha dapat menemukan kelemahannya sebelum berubah menjadi kerugian yang besar. Audit juga menjadi sarana evaluasi agar sistem terus diperbaiki mengikuti perkembangan perusahaan. Cara yang terakhir untuk mencegahnya adalah membangun budaya integritas. Sistem yang baik harus didukung oleh budaya perusahaan yang baik pula tentu saja. Pimpinan harus menjadi contoh dalam mematuhi aturan, di mana sebuah usaha perlu memiliki kode etik, kebijakan anti suap, pelatihan kepatuhan, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta pemberian sanksi yang adil bagi siapapun yang melanggar. Budaya integritas ini akan membuat seluruh karyawan memahami bahwa kejujuran adalah bagian dari profesionalisme. Sekarang, apa manfaat pengendalian manajemen internal? Jika dijalankan dengan baik, sebuah usaha akan memperoleh banyak manfaat tentu saja. Seperti mengurangi resiko kerugian, mencegah fraud dan korupsi, menjaga aset perusahaan, meningkatkan akurasi laporan keuangan, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan investor dan perbankan, memperkuat kepatuhan terhadap peraturan, serta membantu perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Perusahaan memiliki sistem pengendalian yang kuat, biasanya lebih siap menghadapi tantangan bisnis dibandingkan sebuah usaha yang hanya mengandalkan kepercayaan tanpa sebuah prosedur yang jelas. Perlu kita ingat bahwa korupsi, fraud, dan berbagai masalah keuangan bukan selalu disebabkan oleh orang yang tidak jujur. Seringkali penyimpangan terjadi karena perusahaan memberikan kesempatan melalui sistem yang lemah.
Karena itu, membangun pengendalian dan pengelolaan manajemen internal bukanlah sebuah biaya, melainkan investasi jangka panjang. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat melindungi asetnya, menjaga kesehatan keuangan, meningkatkan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan juga menciptakan bisnis yang lebih profesional tentu saja. Jangan menunggu sampai perusahaan mengalami kerugian besar, baru mulai membangun sistem pengendalian. Mulailah dari sekarang dengan mengevaluasi proses kerjanya, memperbaiki SOP, memperkuat pengawasan, dan membangun budaya integritas di lingkungan perusahaan atau usaha. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami serta follow media sosial kami yang ada di dalam kolom deskripsi. Saya, Gembong Prasetyo Aji, sampai jumpa di episode berbisnis selanjutnya.